Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing sedikit soal program after mentoring. Ya, after program mentoring, program after mentoring. Intinya ini adalah program untuk Anda yang sudah mengikuti program mentoring. Oke, jadi kita sudah jalan program mentoring dan setelah itu kan kita harus ada follow up-nya. Kira-kira tujuannya ini setelah ini untuk apa sih? Itu yang paling penting kan. Karena kita pengen semua program yang diadakan oleh Abdi, semua fasilitasnya itu memang terukur, ada hasilnya atau enggak, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Jadi kita punya indikator tersendiri untuk program-program yang sudah kami jalankan. Nah, makanya ini nggak semua orang bisa nonton video ini. Kalau orang benar-benar baru, apalagi baru cuma datang kopdar aja, nggak bisa nonton video ini. Karena yang nonton video ini cuma bisa orang-orang yang ya minimal sudah ikut running Facebook Ads Abdi, dan rata-rata sudah mengikuti program mentoring. Oke? Nah, langsung aja, jadi silakan ditonton sampai selesai karena ini banyak hal teknis juga yang akan saya sampaikan. Ini sangat bermanfaat buat Anda yang memang serius di Abdi. Oke, yang pertama saya akan bahas, ini video singkat, jadi saya cuma pengen kasih tutorialnya aja, cuma saya ada sedikit pengantarnya. Jadi program mentoring ini memang tidak untuk semuanya, ini untuk member khusus aja yang memang sudah mengikuti program kami. Dan memang program mentoring ini ditujukan untuk orang-orang yang sudah ikut. Jadi ini sudah ikut program mentoring 3 bulan dan sudah praktek. Jadi buat yang belum praktek, ya nggak akan bisa gitu. Jadi ini memang untuk Anda yang memang sudah praktek aja. Oke, yang belum praktek gimana? Ya udah praktekin biar bisa dapat sesuai dengan apa yang member lain dapatkan. Nah, yang kedua, kita akan membuka sebenarnya dari kemarin udah, cuma belum terlalu secara formal. Nah, kita akan ada program private konsultasi. Baik lagi ini nggak buat semuanya, ini memang buat ibaratnya kayak mentor khusus lah gitu. Khususnya orang-orang yang sudah mengikuti program mentoring. Karena kami menghargai Anda yang ibaratnya ikut dari awal banget, kopdar, training Facebook Ads, Abdi, Essenzo, program mentoring, sampai sekarang titik yang ibaratnya yang paling tinggi salah satunya dari sisi pembelajarannya. Makanya kami sangat menghargai teman-teman Bapak Ibu semua yang memang mengikuti kurikulumnya, mengikuti programnya. Nah, sekarang kita bikin tambahan private konsultasi. Oke, syaratnya apa? Syaratnya Anda harus punya lembar kerja masing-masing. Jadi, ini sifatnya wajib karena kami hanya memberikan lembar kerja ini atau konsultasi, kami hanya memberikan konsultasi secara private ke orang-orang yang sudah punya lembar kerjanya masing-masing aja. Oke, jadi nggak untuk semua orang, mohon maaf. Oke, lanjut lagi. Nah, apa lembar kerjanya? Kita akan kasih satu matriks, satu buah data yang isinya matriks tentang ads atau tentang iklan Anda, dan matriks tentang workshop. Ntar saya akan contohkan. Ini penting banget, jadi buat Anda yang belum tahu, kita dari manajemen pusat, khususnya saya dan tim, saya dari divisi advertising, itu kita pernah ikut satu program dari luar, itu programnya bagus banget, program untuk iklan lah pokoknya, program scale up. Itu syarat untuk ikut itu ternyata nggak mudah gitu. Bahkan banyak banget yang ditolak, kita juga waktu di awal ditolak, karena kita tidak punya data. Makanya data itu segitu pentingnya di dunia digital zaman sekarang gitu. Nah, kita sekarang ibaratnya nih untuk saya ikut itu saya butuh mengeluarkan modal ya belasan juta, belasan juta buat ikut program tersebut. Nah, sekarang ya Anda gratis gitu. Seperti biasa ya kita benar-benar ngasih fasilitas yang terus lebih. Anda dapat matriks ini gratis, bahkan sudah kita ramu, saya udah iklan dari Abdi ini mungkin udah iklan total ya miliaran udah ada, udah keluar, dan setelah saya keluar uang ratusan juta sampai miliaran, saya baru tahu gitu, ternyata inilah pentingnya matriks dari awal. Makanya enak banget Anda kalau sudah punya matriks yang akan saya kasih nanti, itu Anda bisa benar-benar tahu kondisi bisnis Anda sekarang gimana dan apa yang perlu diperbaiki. Sama kayak Anda datang ke pelatihan, training, atau yang lebih tinggi lagi mungkin coaching, terapi coaching, itu biasanya si coach-nya itu cuma nanya balik ke Anda, datanya mana, targetnya apa. Kalau Anda nggak punya dua itu, ya udah ibaratnya mau Anda bayar berapapun, dia akan sulit ngejawabnya. Makanya penting banget untuk kita bisa punya data yang spesifik, data yang sesuai, data yang mewakilkan, bukan cuma sekedar data. Dan kita tahu nih arah tujuannya mau kemana. Karena ketika Anda semua sudah punya data tersebut, otomatis Anda tahu letak kesalahan di mana dan apa yang perlu diperbaiki.
Ini saya kasih bocoran ya, saya dan tim ads ya itu bisa ngiklan yang lumayan besar. Itu indikatornya cuma satu. Setiap kita mau ngiklan, setiap kita mau main strategi baru, strategi A, B, C, D, apapun strateginya, kita kita cuma lihat satu data terakhir. Itu yang pasti kita lakukan gitu. Kalau nggak ada data, kita nggak akan bisa sampai ratusan juta per bulan spend budgetnya. Jadi kita modal data yang datanya bukan sekedar data ya, tapi data yang memang valid, data yang sesuai dengan model bisnis kita, dan itu yang bisa kita implementasikan. Nah, nanti ya kabar baiknya Anda bisa dapat data tersebut dari kita dengan ibaratnya dengan sudah kita rangkum gitu. Jadi Anda nggak perlu belok kiri, cari kesalahan lagi, budgetnya habis banyak lagi. Jadi intinya Anda akan tahu nih sekarang lubangnya di mana. Gitu. Ibaratnya kan kalau kita bisnis yang paling penting kita harus tahu lubangnya ada di mana, masalahnya ada di mana. Jangan sampai Anda jadi pemain bola, timnya jelek, timnya kalah mulu, yang jelek itu kipernya, tapi yang diganti penyerangnya. Kan bahaya tuh, yang harusnya diganti kiper penjaga gawang, tapi ini malah penyerangnya. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kalau memang yang jelek kipernya, ya udah yang diganti kipernya. Nah ini juga sama. Anda harus tahu dulu nih yang jelek di mana datanya. Kalau sudah tahu, baru Anda bisa akan sangat mudah untuk perbaiki semuanya. Itu yang kami lakukan tiap hari. Yang berikutnya, nah ini wajib ya, sifatnya wajib, jadi Anda hanya bisa konsultasi menggunakan lembar kerja tersebut. Untuk jangka panjang kita nanti akan ada admin support khusus untuk megang private konsultasi ini. Jadi ibaratnya Anda bisa dicek program Anda bisa dicek lembar kerjanya, kurangnya di mana, salahnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Oke, dan enaknya yang terakhir, ini berlaku di seluruh kota di Indonesia, ya termasuk kalau nanti sudah di luar negeri, berlaku juga, berpotensi untuk menjadi leader di kota tersebut, gitu. Karena ya bisa dibilang ini hitungannya masih baru ya, jadi Anda bisa punya kesempatan untuk menjadi leader besar, influencer juga, khususnya di komunitas Abdi, di kota Anda, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita butuh event di Pekanbaru nih atau di Palembang gitu, ya udah misalnya di Pekanbaru ada siapa, Palembang ada siapa, ya udah Anda yang menguasai kota tersebut, nanti member-member di sana kita bisa arahkan ke Anda semua sebagai PIC-nya. Jadi Anda punya potensi besar untuk jadi leader di kota tersebut. Ya nggak usah Anda tanya soal benefit, karena kalau soal benefit itu insya Allah ngikut kok gitu. Kalau kapasitasnya naik, rezekinya juga otomatis bakal naik juga. Oke, nah caranya seperti apa? Saya praktekin dulu ya. Ini sebelumnya saya praktekin dulu. Silakan Anda perhatikan dulu sebentar. Jadi Anda wajib punya lembar kerja. Lembar kerja kita kasih, Anda wajib isi dan Anda wajib share ke kita. Datanya aman, tenang aja. Sebentar. Nah ini dia. Nah ini datanya seperti ini. Anda bisa cek ya. Ini coba saya zoom dulu. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi datanya cuma ada dua data workshop sama data iklan. Intinya ini yang aktif ini workshop ini boleh webinar, kan sekarang lagi banyak webinar juga nih. Boleh webinar online, boleh workshop secara offline. Pokoknya minimal boleh dua itulah, workshop online sama workshop offline. Nah, saya nggak mungkin jelasin panjang lebar lagi, tapi intinya coba Anda percaya aja. Khususnya soal matriks ini, kita udah nyobain berbagai macam teknik dan lain-lainnya, itu sangat bermanfaat dengan kita punya data gitu. Jadi benar-benar ketika kita sudah punya data, kita mau ngapain juga enak banget. Nah, sebagai contoh ya, nanti saya akan kasih Anda satu data, ini boleh di copy, nanti saya kirim linknya di grup. Jadi tenang aja, saya kirim linknya di grup. Anda tinggal copy aja. Intinya adalah Anda nanti isi data ini, biar kita bisa tahu secara detail, dan ini tenang aja, ini nggak akan kasih ke siapapun, jadi personal cuma tim pusat yang tahu. Jadi kita bisa tahu nih perkembangan Anda, misalnya Anda iklannya udah habis 2 juta, tapi kan dari 2 juta lead-nya cuma dikit ya, salahnya di mana ya? Oh, dari 2 juta lead-nya bagus nih, tapi yang transfer cuma dikit, salahnya di mana ya? Itu kita bisa perbaiki semua. Oh, dari 2 juta, lead-nya bagus, transfernya bagus, jumlah pesertanya bagus, yang datang sesuai, tapi kok yang closing dikit ya? Apa yang diperbaiki ya? Itu nanti kita bisa punya solusinya. Nah, jadi intinya Anda punya dulu datanya, Anda tulis dulu datanya, biar kita bisa pertimbangkan semuanya. Oke, jadi jangan di akal-akalin. Jadi Anda isi datanya ya jujur aja.
mau hasilnya jelek banget ya justru itu yang perlu kita tahu. Ini kenapa nih hasilnya jelek banget biar kita bisa perbaiki. Kalau Anda datanya nggak sesuai ya Anda yang bakal rugi, nggak sesuai sama apa yang kita kasih tahu. Datanya bagus juga jangan jelek-jelekin, datanya jelek juga jangan dibagus-bagusin. Jadi data real di lapangan sesuai aja, mau hasilnya jelek atau parah sejelek apapun nggak apa-apa. Itu yang kita butuhin justru, biar nanti ada perkembangan. Biar kita bisa tahu juga kira-kira secara general di Indonesia ini paling banyak di kota mana, pesertanya berapa, nanti ketika ada event, ketika ada fasilitas atau fitur baru, semua kita bisa punya datanya dan kita bisa sesuaikan sama Anda semuanya. Sebagai contoh, saya kirim data Januari ya, ini Januari, data iklan sama data workshop. Nah, Anda lihat di sini. Di sini kan ada tanggalnya nih, tanggal kota, speaker, ini kalau Anda gabungan sama tim, jumlah peserta, closing-nya berapa, sama presentasinya berapa. Ini semuanya udah ada rumusnya, intinya udah pakai rumus semua. Saya zoom lagi deh. Anda isinya per bulan, maksudnya satu kolom ini per bulan, tapi Anda isi detail per tanggalnya. Nah, tolong diisi, Pak Bu, teman-teman semua, dari bulan minimal banget Januari. Kalau memang Anda masih punya data di bulan November, ya Oktober, November, Desember, silakan diisi dari bulan tersebut. Beberapa saya tahu sudah punya data, karena banyak yang nanya juga ke saya soal data. Beberapa ada yang sudah bikin data, sudah punya, dan sudah dipraktekkan. Makanya yang workshopnya kencang itu mereka-mereka yang punya data. Gitu. Nah, ini Anda bikin paling lama dari bulan Januari. Oke, kalau bisa November, Oktober, November, Desember, semua juga diisi. Jadi isinya per bulan gini ya. Ini Januari tanggal 1. Ini sesuaiin aja. Misalnya Anda sebulan cuma ngadain 1, ya udah tulis 1. Misalnya Anda sebulan cuma ngadain sampai 14, ya udah tulis 14. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 20, tulis sampai 14. Gitu. Kotanya tulis, speakernya juga tulis. Di sini yang paling penting nanti Anda ganti nih nanti. Jadi namanya, ini nama panjang Anda, misalnya saya Fahmi Auditia, Jakarta. Dah, gini aja. Fahmi Auditia, Jakarta. Udah, gini aja udah cukup. Gitu. Oh, sorry, satu lagi. Sama email aktif Anda di Abdi apa? Yang Anda sering login. Apa, misalnya email aktif Anda di Abdi, saya kan Fahmi Auditia, @gmail. Gitu. Sorry. Ini nggak perlu. Jadi dua aja, biar simpel. Nama sama domisili di mana. Nama lengkap sama domisili. Itu aja. Nanti kalau sudah, ya diklik ya enter. Terus ini, nah yang bawahnya ini data iklan. Jadi ini data workshop real di lapangan, ini data iklan. Nah data iklan silakan Anda isi 2 aja, 4 ini minimal. 3, 2, 3. Intinya 3, nah di dalam ini ada presentasinya lagi. Ini semuanya rumus, jadi benar-benar semua kita bakal cek by data. Jadi kita bisa benar-benar tahu, oh Anda ini budgetnya 2 juta nih, tapi yang closing misalnya bisa cuma 10 peserta misalnya, rugi atau untung ya, kita hitung-hitungin, oh rugi nih ternyata, oke kita perbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Tulis datanya. Kalau nggak ada data, bukannya kita nggak mau, emang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus ada datanya, biar kita juga bisa tahu kira-kira salahnya di mana. Oke? Jadi pastikan isi. Anda punya satu waktu rutin setelah workshop online atau setelah workshop offline, tergantung eventnya, langsung aja diisi. Kan langsung ketahuan tuh hasilnya. Data, ingat aja, data adalah mata uang. Sekarang data adalah mata uang. Nah, ini budget iklannya, ditulis di sini semua, data iklannya berapa, tanggal berapa, terus di bagian Ads Manager, itu ada kolom namanya Impression. Ada Reach, ada Impression, Anda pilih aja Impression-nya. Nah, di sini ada target nih, targetnya 10% impression-nya. Berarti impression-nya adalah masalah di bagian konten iklannya. Oke, terus di sini ada lead, di sini ada transfer. Nah, maksudnya apa? Ini budget iklannya 1 juta, ini lead itu lead kalau misalnya Anda iklan pakai Facebook lead generation. Jadi macam-macam ya, ada yang iklan pakai lead generation dari Facebook, ada juga yang pakai WA, ada juga yang langsung masuk ke LP, beda-beda. Tapi cara ngitung paling gampang, coba hitung cost per lead-nya berapa. Ini datanya semua ada di Ads Manager. Jadi Anda tinggal copy paste aja di situ, nanti otomatis akan kelihatan di situ data-datanya. Jadi tinggal di copy aja. Dan ini kalau bisa per WS ya. Jadi bukan per hari. Kalau per hari mungkin terlalu banyak datanya. Jadi per WS aja. Misalnya Anda ngadain WS dari tanggal 1. Misalnya Anda ngadain WS tanggal 30 Maret. Ya udah, setelah tanggal 30 Maret, Anda rangkum lagi data-data dari yang 30 Maret ke belakang. Copy ke sini semuanya.
Gitu. Misalnya Anda ngiklan 10 hari nih dari tanggal 20 ke 30 Maret, ya udah berarti selama 10 hari tersebut Anda klik di Facebook, otomatis keluar, nah Anda tinggal copy ke sini aja. Saya bukain deh buat yang belum tahu. Sambil. Nah, itu yang pertama, kemudian isi semuanya sampai ke cost per acquisition. Ini kalau sampai sini tuh ada di Ads Manager nih, masih ada nih, sampai di bagian ini ya. Ini masih ada di Ads Manager. Tapi kalau sudah masuk ke cost per acquisition, ini maksudnya adalah orang-orang yang transfer WS-nya. Yang online-nya ya. Kalau misalnya yang sekarang offline kan nggak ada HTM kan, ya udah nggak usah. Ini khusus yang daftar workshop secara offline, kan dia bayar tiket tuh 75.000 biasanya, atau 50.000. Daftar, bayar, nah itu Anda hitung tuh, kira-kira dari 1 juta ini impressionnya ada berapa, tinggal contek aja, targetnya 10% ya. Jadi kalau bisa, targetnya 10%. Ntar saya jelasin setelah ini, kenapa 10%, gimana cara benerinnya. Terus, dari 1 juta ini, lead-nya berapa ya? Oh, yang daftar 45, yang daftar di Facebook Lead Generation. Dari 45 ini, nanti ini udah rumus nih, tinggal bagi aja. Berarti cost per lead-nya 1 juta dibagi 45, sama dengan 22 ribuan. Gitu. Nah, targetnya berapa? Targetnya yang di atas, 7.500 targetnya. Oke, jadi kalau sebelum 7.500 berarti apa yang diperbaiki? Pola testingnya, audiensnya, kontennya, cara Anda matiin iklan, naikin budget, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, ini ada cost per acquisition 50.000. Ya kan? Jadi, ini adalah orang-orang yang transfer. 50.000 misalnya nih. Per 50.000. Jadi setiap uang yang Anda keluarkan 50.000 rupiah, itu ada satu orang yang transfer. Contoh, cara ngitungnya berarti ini ya, budget 1 juta dibagi 20 orang. Ini kan 20 yang transfer nih, berarti 50.000. Kayak gitu cara ngitungnya. Nah, targetnya gimana? Targetnya cost per akuisisi itu 25.000. Berarti dari 1 juta, targetnya yang datang ada sekitar berapa? 40 orang. Gitu, 40 orang, kalau costingnya 30% aja udah 12, udah balik modal minimal. Kebayang ya, jadi semua tuh ada hitung-hitungannya, ada lengkap. Kita di Abdi ini kita bukan by opini, bukan by perasaan, bukan kayaknya, katanya, bukan. Kita semua dilihat dari data. Ada nggak punya datanya, ya udah tanda kutip kita bisa mati itu, tanda kutip mati kutu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. 10 Januari juga sama, targetnya gimana? Impression 10%. Terus kalau ini jelek gimana? Berarti kita ganti kontennya. Entah kontennya diganti atau yang kedua, Anda speed testingnya benar atau enggak, audiensnya benar atau enggak, usianya benar atau enggak, spesifik atau enggak. Kayak gitu-gitu itu sakral banget gitu. Cepet matiin iklannya atau enggak gitu. Itu soalnya ngaruh banget. Oke, ntar di webinar kita akan bahas lagi. Ini 7.500 targetnya, ini 25.000 rupiah. Jadi kalau masih di angka 7.500 ke atas, terus testing konten, terus testing audiens, sampai dapat di angka 7.500. Oke, isi semua kayak gini, sama ya, ini Januari, isi lagi Februari, samain aja, kayak gini kurang lebih formatnya. Copy aja ke sini. Nah, kalau sudah ini nanti saya akan kasih linknya buat Anda pelajari, buat Anda contek aja, tapi isinya jangan di link. Oke, sekarang gimana tutorial untuk share ke saya? Caranya, Anda buka di Google, cari aja langsung, bisa buka lewat Gmail, ya, bisa buka lewat Gmail, atau bisa juga buka lewat Google. Saya kasih tahu cara bikin spreadsheet-nya. Jadi ini tuh kayak Microsoft Excel, tapi bukan Excel yang ada di laptop Anda masing-masing ya. Kalau itu kan offline, harus dikirim agak repot. Ini online. Jadi ini online, saya bisa langsung lihat. Jadi kalau Anda edit, di saya juga keedit. Kalau saya nulis, di Anda juga akan berubah. Jadi ini online nih, enak gitu. Kita bisa akses kapanpun. Jadi Anda nggak perlu repot-repot untuk tiap hari mirip, tuh nggak perlu. Anda tinggal buka aja formnya, edit di sini semuanya, file-filenya diedit, udah diganti aja langsung. Nanti saya bisa langsung lihat otomatis online. Nah, caranya di sini, tunggu saya pindahin dulu. Anda bisa langsung buka aja di bagian sebelah sini ya. Bentar. Ini yang tombol atas, ini saya pindahin sini aja deh. Ini tombol atas yang gambar samping foto Anda masing-masing. Terus cari spreadsheet. Nih yang paling bawah biasanya, yang warna hijau. Spreadsheet diklik. Oke. Kemudian di ujung bawah nih, perhatikan
ujung bawah, nih ada tulisan plus. Klik aja di sini tulisan plus. Ini artinya Anda mau bikin baru. Dah, yang tadi, kan tadi saya udah kirim tuh di grup WA kan, linknya. Yang tadi, ini yang tadi saya kirim, copy aja. Copy, Ctrl A, di copy, Ctrl A ya semua ya. Di copy, terus nih, di paste ke sini. Disalin ke sini. Sebentar. Salah. Ini di copy aja. Disalin ke sini. Dah, bisa kan? Tuh. Tinggal Anda ganti aja, ya ini ganti sama data Anda masing-masing. Terus ininya jangan lupa dinamain. Kayak tadi ya, nama panjang Anda siapa, terus Jakarta, familiarity Jakarta. Dah. Oke, kalau sudah tinggal isi aja. Nah, ini yang paling penting, terakhir jangan lupa di-share ke saya. Di-share ke saya. Jadi biar, ini yang paling penting sebenarnya di-share ke saya, biar saya bisa tahu datanya. Nanti saya ada admin. Klik bagikan. Bagikan. Nah, ini masukin emailnya. Di sini masukin emailnya. Jadi klik yang kanan atas ya. Ini kelihatan kan kanan atas. Bagikan, diklik, terus klik bagikan, terus di sini ada buat masukin, ini mau kirim kemana emailnya. Nah, ini langsung Anda masukin email yang tadi. Ntar emailnya saya kasih, ini ya, di sini. Nah, ini emailnya. Sebentar. Ini emailnya. Nih. Nah, ini dia. Ini emailnya ya, silakan difoto, silakan dicatat. Ini sama kayak gini persis, jangan ada yang kurang angkanya. Ini program mentoring Abdi 1, M-nya 2, program mentoring Abdi 1 @gmail. Jadi jangan sampai ada yang salah. Dicek lagi nih, udah bener belum kata-katanya. Program M-nya 2, mentoring Abdi 1 @gmail.com. Dah, dicatat, difoto, habis itu Anda langsung masukin di sini. Nih, program mentoring Abdi 1 @gmail.com. Udah, terus ini dapat melihat, dapat mengedit juga nggak apa-apa. Kalau udah, Anda klik kirim yang ini. Kirim langsung. Send. Dah. Udah, beres. Nanti saya bisa ngeliat. Kita doang yang bisa ngeliat berdua. Gitu. Jadi saya dan admin kemungkinan jadi bertiga. Anda, saya, nanti ada admin support yang akan ngebantu ngecek-cekin data, akan langsung kasih solusi. Dan Anda nanti bisa langsung konsultasi dengan saya atau dengan tim admin kalau memang punya masalah ini, kendala. Jadi saya akan nanya balik, Mas, ini saya nggak bisa gini, gimana ya solusinya? Saya akan minta data langsung, mana datanya? Saya liatin mana yang kurang, mana yang perlu saya perbaiki, baru nanti kita akan bahas bareng-bareng. Gitu. Jadi by data ya, jangan kayaknya, karena banyak banget yang, Mas, saya kayaknya nggak bisa ini deh, Mas, kayaknya begini, kayaknya gitu. Ini kayaknya workshop udah agak berkurang nih peminatnya nih, saya tanya datanya mana, nggak punya, gitu. Jadi ya udah, kita nggak bisa ngasih solusi apa-apa karena ya nggak punya datanya. Anda mau ke Jakarta, saya nanya balik dari mana, Anda nggak jawab, ya udah saya nggak bisa tahu Anda dari kota mana, gitu. Kalau Anda jawab dari Bandung atau Anda jawab dari Depok, kan pasti arahnya beda. Jadi saya harus tahu dulu Anda sekarang ada di kota mana, biar pas saya ngarahin ke Jakarta itu tepat sesuai sama apa yang sekarang Anda posisi di mana. Oke, sip. Oke, sebentar. Nah, udah selesai. Sip ya, itu aja paling Bapak Ibu semua. Silakan di-share ke sini program mentoring. Ini sengaja saya kirim di grup WhatsApp biar Anda bisa baca juga. Jadi kalau misalnya sudah nonton video ini,
Saya minta bantuannya dong. Ini saya pindahin dulu deh bentar. Kalau sudah menonton video ini, saya minta bantuannya buat komentar. Komentar di grup boleh, atau ya japri ke saya. Di grup aja deh, di grup. Kalau di grup nggak bisa komen, japri ke saya aja. Tapi nanti kalau grup yang official mentor, saya akan buka. Kalau grup yang program mentoring kan emang saya close gitu. Jadi nanti akan saya buka grupnya. Nanti silakan ada komentar di situ. Uh, komentar biasa aja. Oke, gitu. Oke, Mas. Uh, yang udah ngirim ya, yang udah kirim langsung kabarin ke saya. Saya udah ngirim, bilang aja saya udah ngirim laporan kerjanya, laporan matriks lembar kerjanya, bilang aja kayak gitu. Saya udah kirim laporan kerjanya ya, ntar biar saya bisa cek langsung. Ya, jadi langsung aja langsung aja di grup. Saya udah nonton video dan saya udah kirim juga laporan lembar kerjanya. Yang udah ntar bisa langsung saya cek biar saya juga bisa tahu perkembangan Anda semuanya seperti apa. Agar kita bisa lebih maksimal lagi ngebantu Anda mengeluarkan potensi terbaik Anda di Abdi. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semangat terus bangun aset Abdi Anda, bangun aset digital Anda, agar kita bisa terus memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang, biar bisa jadi amal jariah. Amin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.